Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim aidan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada saat ini sudah memasuki 10 hari kedua ya, berarti sudah ke 12 hari. Mudah-mudahan kita dalam menjalankan ibadah Ramadan ini diberikan kekuatan fisik maupun jiwa, raga serta kekuatan iman, dan kita dapat menjalaninya dengan baik, dengan mulus dan penuh ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya amal kita sekecil apapun semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, sebagaimana saya sering menyampaikan dalam penyampaian ketika sesi saum atau kapan saya pernah menyampaikan sebuah doa yang mestinya oleh kita dihafal dan harusnya oleh kita terus setiap orang mukallaf atau termasuk anak-anak juga, bukan mukallaf saja, untuk dibiasakan untuk pergi ke masjid itu, yaitu dengan rangkaian doa yang pernah saya nyampaikan. Mungkin diantaranya barangkali ada yang lupa, atau karena saya juga sering lupa membaca, kadang-kadang membaca, kadang-kadang tidak, atau juga anak-anak atau ibu-ibu siapa saja yang belum hafal, karena doa ini sangat penting dan sangat inspiratif dan sangat memberi dorongan kepada keperibadahan kita. Yang doa itu seperti ketika masuk masjid itu, Allahumma ftah abwaaba rahmatik, itu pada umumnya. Akan tetapi doa ini sangat langka sekali, dan langka itu bagi orang yang jarang mungkin, tapi sebenarnya sudah viral dari sejak abad-abad yang lalu, yaitu Allahumma ja'alni fi qalbi nuran, Allahumma ja'alni nuran fi qalbi wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran wa min khalfi nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran kulluha nuran waj'al li kulluha nuran. Jadi ini intinya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon cahaya. Apa itu cahaya? Cahaya itu petunjuk atau ilmu atau hikmah, penerang bagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan hal yang terang atau diberikan hidayah atau petunjuk dalam segala sesuatu. Hadirin, memohon cahaya ini dari sekeliling raga kita mohon. Jadi dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah, dari dada atau hati kita sampai kepada ujung rambut dan
kulit kita mohon diberikan cahaya oleh Allah, artinya cahaya petunjuk. Ini memang sangat penting sekali. Dan yang lain hal juga, saya akan mengajak kepada bapak-bapak dan anak-anak yang semua yang hadir di sini untuk menghafal atau membiasakan sebuah ayat suci Al-Quran, yaitu ayat yang dalam surat yang kedua, yaitu surat Al-Baqarah, di mana di akhir surat Al-Baqarah ayat 283, 284, 285 dan 286 itu, yaitu seperti tadi saya telah membacakan di dalam sholat. Itu mohon agar surat itu bagi semua yang ada di sini, ya mungkin sebagiannya sudah pada banyak hafal, akan tetapi yang lainnya mungkin saya mengharapkan juga ayat ini dihafal. Apa sebabnya? Karena ayat ini merupakan satu ajakan bagi kita, ayat yang sangat populer, ayat sangat inspiratif, dan mengandung makna yang sangat luar biasa, dan bisa untuk memohon permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa diampuni segala dosanya, dan bisa meraih segala keinginan yang baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam satu keterangan, keutamaan surat Al-Baqarah ini adalah pertama, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keduanya dilindungi dari godaan setan, ketiga diberi kecukupan, keempat diberi surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilindungi dari sihir, kemudian mengandung makna yang lebih dalam untuk memperbaiki jiwa kita, memberikan ketenangan, menuntun umat muslim agar lebih bijaksana, kemudian mendapatkan perlindungan saat di perjalanan, dan 10 mendatangkan pahala dan barokah, serta gangguan setan dan jin yang bisa menjerumuskan kepada kita untuk melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Nah, ayatnya seperti yang tadi saya bacakan, yaitu lillahi ma fis samawati, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah, dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya menurut keterangan dari ulama yang pernah menyelidikinya dan pernah mengetahuinya, itu ketika para berhala dibongkar di Ka'bah, pada saat itu banyak berhala kemudian dibongkar, diganti dengan kiswahnya pun sampai saat ini, diantaranya ada kalimat-kalimat tersebut, yaitu kalimat surat Al-Baqarah dari surat 20 ayat 284 sampai 286, yaitu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu, dan seterusnya. Itu tertulis di kiswah di sekeliling Ka'bah, diantaranya ada surat itu. Nah, hadirin rahimakumullah, ini mungkin pada saat sekarang ini akan mulai populer ayat tersebut, walaupun memang sebenarnya sudah populer sudah lebih dulu, akan tetapi sekarang akan diangkat kembali bahwa ayat ini mengandung satu makna yang dalam, satu hal yang sangat penting bagi kita untuk memohon segala kebutuhan kita. Hadirin rahimakumullah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat. Kalau memang ada satu hal yang memang kurang berkenan,
hati para ibu dan para bapak semuanya. Mohon maaf dan mungkin barangkali saya menyampaikannya tidak sesuai atau memang apakah itu benar atau tidak, silakan mencari tahu dari hal yang lain apakah memang gitu, apakah saya salah kalau seandainya saya membukakan hal tersebut untuk membiasakan membaca surat tersebut agar kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk dan diberikan keleluasaan serta diberikan petunjuk-petunjuk atau hal-hal yang terang untuk melakukan amal perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.